Selamat datang di podcast Justice Corner, ruang diskusi mahasiswa untuk membicarakan hukum dengan cara yang lebih dekat dan inspiratif. Bersama saya Bagas Subaba, kita akan berbincang mengenai topik-topik hukum pidana, yang mana pada pertemuan kedua kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber hebat kita, yakni salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yakni Bapak Gatot Purnomo, SHMH, yang sudah bersama kami. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Sehat? Kegiatan hari ini padat ya? Alhamdulillah ya, kewajiban mengajar, bimbingan mahasiswa. Langsung saja kita kepada topik utama kita, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana filsafat hukum apabila disandingkan dengan hak berdemokrasi menimbang batas kebebasan berpendapat yang ada. Karena narasumber kita kali ini merupakan salah satu dosen pengajar dari filsafat hukum itu sendiri. Itu ya Bapak? Iya, saya ngajar filsafat hukum. Ya. Mungkin langsung saja kepada topik perbincangan kita, mengingat kita akan membicarakan hak-hak berdemokrasi berdasarkan perspektif filsafat hukum. Di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan filsafat hukum? Mengingat apabila kita beraliran hukum yang normatif, itu Bapak ya, keberadaan hukum itu bersifat sui generis, yang mana ditunjukkan dengan hukum itu harus bersifat tertulis. Lantas bagaimanakah filsafat hukum ini bisa dipandang sebagai bagian dari ilmu hukum itu sendiri? Kemudian bagaimanakah relevansi dalam memahami prinsip kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi dalam perspektif filsafat hukum? Mungkin bisa dijelaskan mengenai filsafat hukum itu apa terlebih dahulu? Oke, terima kasih Mas Saudara Bagas gitu ya. Saya pertama terima kasih setelah diberi kesempatan untuk di forum yang bagus ini. Tapi agar bukan nanti sistematis, kita bawakan dengan rileks ya, tapi tetap serius dan juga agar tidak lewat. Saya mohon satu persatu dulu ya. Tadi baik tamu banyak begitu, atau yang mau saya jawab yang mana? Yang pertama, kalau secara teoritis ini kan bukan di ruang kuliah, tapi biar intinya itu kita kenal. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan filsafat hukum itu kalau dijelaskan secara teori di kelas panjang lebar, tapi intinya namanya filsafat itu adalah satu ilmu kajian yang dalam beberapa referensi dikatakan sebagai induknya ilmu. Bukan. Saya akan jelaskan bahwa kalau ini disandingkan dengan hukum, maka sebenarnya filsafat hukum itu dalam perspektif keilmuan adalah suatu keilmuan, suatu disiplin yang melihat hukum itu dari sudut hakikat. Levelnya sudah hakikat. Nah, kalau orang berfilsafat itu sudah makom, kalau bahasa ini makomnya sudah makom dewa, kalau bahasa sekarang begitu. Itu penjelasan populer dari saya. Kalau secara teori macam-macam saya kira bisa dilihat di beberapa referensi. Itu Mas Bagas. Oh iya. Karena tadi filsafat hukum itu membicarakan suatu hakikat dari sesuatu apa yang akan dibahas gitu Bapak ya. Lanjut kepada pertanyaan kedua yang sempat saya sampaikan tadi. Bagaimanakah relevansi dalam memahami prinsip kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi apabila dipandang dari sudut pandang hakikat dari demokrasi itu sendiri? Kalau dihubungkan dengan kebebasan berpendapat, di mana juga ternyata kebebasan berpendapat itu adalah salah satu ciri dalam negara demokrasi, maka ini relevan banget. Kenapa? Karena di dalam filsafat hukum itu membicarakan atau membahas prinsip-prinsip moral, etik yang itu menjadi dasar dari hukum-hukum yang ada. Jadi hukum-hukum yang ada itu harus membuat prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etik yang kalau dalam bahasa sekarang, kalau ternyata di dalamnya tidak ada asas-asas atau prinsip-prinsip yang bermoral, yang etik, hukum itu tidak akan bisa. Jadi kemudian tadi kalau dihubungkan dengan kebebasan berpendapat di negara demokrasi, ini menjadi sangat relevan. Kenapa? Karena kebebasan berpendapat itu sendiri merupakan salah satu bentuk ekspresi dari atau ciri dari negara demokrasi atau berdemokrasi. Nah,
kalau kebebasan berpendapat itu kemudian ternyata tidak terakomodasi atau tidak bisa diekspresikan, itu artinya bukan demokrasi lagi, karena itu kirinya. Nah, itu nyambung dengan filsafat karena tadi bahwa dalam filsafat itu mengandung prinsip moral dan etik. Jadi di situ saya agak sedikit spill gitu. Ini saya nggak berani kalau nggak lihat catatan, karena kalau keliru nanti salah ngajinya. Jadi ada salah satu teori misalnya kalau demokrasi sekarang yang sebentar-sebentar kan rakyat menuntut keadilan, menuntut keadilan. Di dalam pendapat kan juga dibicarakan tentang teori keadilan. Salah satu keadilan itu adalah bagaimana kemudian segala sesuatu itu, misalnya kalau dalam aliran utilitarianisme itu ada kemanfaatan, aturan itu ada manfaatnya. Kebebasan berpendapat itu juga bagian dari bagaimana menuju masyarakat adil. Dan dalam teori keadilan itu kebebasan berpendapat itu penting karena ini juga bagian dari cara untuk mencapai keadilan tadi. Nah, keadilan kan maknanya juga banyak macam-macam. Ada adil dalam ekonomi, adil dalam dan sebagainya. Sampai di sini dulu. Oke. Baik, sebenarnya kan yang tadi pada sudut pandang filsafatnya kan bagaimanakah memang demonstrasi itu bisa bermanfaat dan mencerminkan suatu keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Apabila kita melihat dalam ketentuan konstitusi kita, di dalam ketentuan pasal 28 di ayat 3 bahwa hak untuk kebebasan berpendapat itu kan dijamin secara konstitusional. Melanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, sejauh manakah hukum positif kita mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi dasar bagi hak kebebasan berpendapat masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana hukum kita, hukum tertulis itu sudah mencerminkan dari tadi. Tepat sekali yang sudah Bapak sampaikan tadi, konstitusi kita ngaberi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah mengalami pembahasannya sampai revisi atau apa itu namanya. Karena IATN menyebutnya lebih cepat, pasal 28E, F dan sebagainya itu menyatakan dengan jelas setiap orang berhak untuk bebas menyatakan pendapat. Nah, dan seterusnya. Yang F juga begitu, berhak untuk berkomunikasi dan seterusnya. Bahkan itu kemudian dikonkretkan lewat adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ya, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Di situ juga diatur. Bahkan kalau kita mohon maaf ini akan lihat keluar misalnya dasarnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19 ini menyatakan begitu, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini bukti bahwa secara normatif apa yang tadi secara filsafati tadi itu sudah konkret terwujud dalam undang-undang yang positifnya gitu. Oke. Kemudian Bapak, dari perspektif filsafat hukum tentang Bapak, apakah yang menjadi latar belakang ataukah apakah setiap aksi massa atau demonstrasi dapat dipandang sebagai wujud pencarian keadilan atau aktualisasi dari nilai demokrasi menurut kacamata filsafat hukum, atau bahkan justru terkadang aksi-aksi demonstrasi ini dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang berbeda, Pak? Apakah memang tujuan keadilan itu benar-benar murni yang sekarang ini sering terjadi demonstrasi atau bagaimana? Ya, kalau kemudian ini langsung konkret ya, karena ngomongin momentumnya, lagi rame-ramenya demo, kayak tahun 90 itu sebenarnya kalau dilihat dari perspektif filsafat hukum itu saya melihatnya bisa banyak segi. Istilahnya bahasa sekarang komennya bisa bermacam-macam. Tapi kembali ke pertanyaan Mas Bagas, bagaimana dari itu sah? Itu mereka berekspresi sesuai dengan hakikatnya. Logika sederhananya begini, karena filsafat itu juga harus memikirkan ini logika. Kalau salurannya buntu, hukum alam ini, misalnya dalam satu aliran sungai itu, kalau dia aliran itu buntu, tersumbat, logikanya aliran air tadi, kira-kira mana? Meluap. Kalau itu alirannya berupa pipa, ya kan, bisa terjadi yang lain. Artinya
kebutuhan aliran bisa butuh air itu tidak tercukupi. Tapi kalau alirannya terbuka itu meluap. Luapan itulah dalam bentuk konflik di masyarakat, demo tadi. Jadi secara filsafat sebenarnya nggak salah. Orang demo itu karena tersumbat saluran bahasa mudanya, saluran demokrasinya tersumbat. Loh, kok bisa tersumbat gimana? Kan ada. Kalau yang duduk di kursi dewan juga perwakilan kita, katanya kita dari aspirasi, bahkan anggaran aspirasinya gede ya. Tapi dia memakai jaring masalahnya. Lah kalau yang dijaring itu ikan-ikan kecil kan enggak, yang dijaring ikan-ikan besar. Jadi aspirasinya orang-orang gede. Oligarki yang dijaring. Mohon maaf Pak sini. Iya kan? Ibarat mereka kan jaring aspirasi masyarakat itu, jaring asmara, anggarannya segitu-gitu, ya kan? Tapi nyatanya demo ada, itu artinya aspirasinya nggak nyampe. Saya ilustrasikan masyarakat itu adalah ikan kecil. Kalau dia jaring, otomatis, kan ikan kecilnya nggak kena jaringnya. Yang kena ikan besar. Artinya yang perhatikan cuma, mohon maaf, kelompok-kelompok besar. Bahasa bombardisnya oligarki. Kalau mana ini? Makanya kembali ke tadi, sebenarnya demo yang sekarang marak itu adalah karena tersumbat, sehingga secara filsafat itu menjadi normal karena tersumbat. Kalau secara logis, seandainya nggak tersumbat, andai mohon maaf misalnya jauh-jauh hari itu Senayan terbuka, kan ya nggak mungkin. Karena ya tadi itu singkatnya. Kemudian ini masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan bagaimanakah sebenarnya secara filsafat mungkin bisa dipandang bagaimanakah bentuk demonstrasi yang memang hadir dari kelahiran keinginan dari masyarakat itu sendiri dengan yang ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah itu bagaimana mungkin apakah dari kacamata filsafat hukum bisa memperkirakan atau melihat bagaimanakah sekiranya model-model dan corak-corak sekiranya mana yang termasuk memang hadir dari masyarakat itu sendiri dan mana yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Sehingga kan akhir-akhir ini memang banyak dari pejabat pemerintah menyatakan bahwa itu ada yang membacking seperti itu. Nah, lantas apakah yang sekiranya bisa dilihat bagaimanakah memang demonstrasi itu apakah murni dari masyarakat atau ditunggangi oleh salah satu kepentingan? Karena saya backgroundnya ini sebagai pengajar, kita bicarakan. Jadi gini, kalau mau jujur, kita kan harus bicara jujur. Secara keilmuan bersama atau yang lain, begitu kita menyampaikan sesuatu secara normal lewat jalurnya, ataukah kalau tersumbat adanya demonstrasi, sebenarnya ketika ada yang benar-benar murni bebas kepentingan. Nah, masalahnya adalah mana kepentingan yang itu sebenarnya bahasa adalah kepentingan yang benar-benar positif, misalnya gitu kan bahasanya, atau yang baik, mana yang kepentingan tadi tidak baik atau yang sekedar untuk membuat rusuh atau membuat kacau. Jadi apapun itu akan selalu muncul narasi oleh penguasa, oleh pemerintah, ya kan? Mulai zaman Majapahit misalnya, atau mau yang tua Yunani sekalipun negara. Maka setiap kali ada gejolak masyarakat yang dibahasakan sebagai demo, itu tidak mungkin akan dikatakan sebagai bebas kepentingan. Semuanya ada kepentingan. Jadi secara keilmuan asli tidak ada yang bersih sama sekali dari tanpa, mesti ada kepentingan. Nah, yang harus kita warisi adalah kepentingan mana yang sebenarnya ini jujur aneh masyarakat, kepentingan mana yang Anda tadi menggunakan istilah ditunggangi. Saya tidak terlalu bukan masalah tidak terlalu sepakat dengan istilah itu karena sejarah membuktikan siapa yang menunggangi, apa yang ditunggangi, dan dalam sejarahnya memang itu selalu berulang. Jadi memang penguasa narasinya akan selalu begitu. Kembali ke tadi bahwa kepentingan itu selalu ada dalam setiap momentum apapun. Nah, bagaimana cara persahabatan untuk tadi pertanyaan yang terakhir?
memperjelas atau mengeliminasi atau membuktikan ini mana kepentingan yang benar-benar menilai, mana yang tidak. Nah, ini kembalinya berpulang kepada tadi kayak kemarin kejadian kemarin di Senayan itu. Ya. Kelompok mahasiswa sudah wanti-wanti. Ya. Ini nanti yang jam sekian ini selesai, di luar itu bukan kamu. Nah, akhirnya kan kemudian terlihat bahwa gerakan yang setelah jam sekian itu siapa kan gitu kan. Nah dari situ aja udah kelihatan di lapangan bahwa akhirnya mahasiswa mulai cerdas, mulai hafal gerakan-gerakan massa di lapangan itu memang tidak mudah untuk dikendalikan. Saya kira itu jadi untuk bisa mana yang benar-benar murni kepentingan umum yang bersih jujur, mana yang sebenarnya ini menunggangi. Nah, kalau bahasa mungkin Anda belum waktu itu ya tahun 98 atau yang sebelumnya itu kayak zamannya Soekarno lengser itu kan gitu. Ini ditunggangi kelompok ini gitu. Akan selalu muncul begitu karena kelompok yang lain selalu ingin bertahan, kelompok yang lain selalu ingin mencoba yang satu defense, yang satu offensive ya. Itu hukum alam. Apabila kita melihat bahwa demonstrasi itu kan tadi kita sudah bicarakan bahwa merupakan suatu hak konstitusional. Tapi apakah memang suatu hak itu apakah memang hak yang absolut atau justru relatif? Apakah memang hak kebebasan berpendapat itu secara absolut bisa dengan caci maki atau sebagainya? Apabila kita melihat dari fenomena-fenomena yang ada akhir-akhir ini sering terjadi, apakah berdasarkan pandangan filsafat hukum misal, apakah terkait kebebasan berpendapat dan berdemonstrasi itu masih ada dalam jalurnya? Kan tentu apabila kita menafsirkan konstitusi kan bukan suatu kebebasan yang bersifat absolut sehingga mampu mencaci maki dan seterusnya. Lantas dari pandangan filsafat hukum terkait dengan kebebasan yang dimaksud dalam konstitusi itu seperti apa? Apakah memang kebebasan yang benar-benar absolut dengan mencaci kemudian tujuan dari kemanfaatan dan keadilan itu supaya tercapai dengan cara itu apakah mampu dibenarkan atau tidak? Gitu, Pak. Ya, kalau secara normatif prinsip dasar dari kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul itu kan sudah prinsip dasar yang clear menurut saya. Nah kalau pertanyaan kemudian Pak, apakah ini mutlak, absolut atau tidak? Nah kemudian dalam prakteknya kemudian ini diatur. Nah, dalam suatu bentuk negara itu yang bisa berkonsensus membentuk negaranya yang kemudian bagaimana orang mengekspresikan itu kemudian lalu lintasnya diatur. Nah, disitulah sebenarnya aturan tadi. Aturan itu kan bahasa lainnya kan pembatasan. Pembatasan ya, kurang jelas. Pembatasan. Itu maksudnya adalah bukti bahwa adanya aturan itu bahwa kebebasan itu ternyata dibatasi. Cuman pembatasan itu tidak ada maksud kemudian untuk ngekang. Tapi bagaimana tadi undang-undang atau aturan tadi ini untuk mengatur agar teratur. Nah kan bahasa apa itu dari kata dasar atur, jadi kan peraturan tujuannya untuk mengatur agar teratur. Maksudnya apa? Oh ya, masyarakat menyatakan aspirasinya. Nah Pak, kemudian terjadi demo itu bukti secara aturan harusnya kan diterima, tapi kemudian kenapa mereka tidak diterima? Ya nggak salah mereka jebol pintu gerbang, mereka pagar dinding dan sebagainya, karena akhirnya muncul gerakan-gerakan khusus. Saya tidak menggunakan istilah yang nanti kita bahas berikutnya. Tapi yang jelas menyatakan pendapat dan berekspresi yang lain-lain itu memang tidak mutlak. Tidak mutlak bukan jangan salah, jangan dimaknai sebagai membatasi, tapi untuk keteraturan sehingga tujuannya mencapai keadilan tadi dapat. Dalam aksi demonstrasi itu kan pasti ada dua belah pihak, tentu Bapak. Misal satu pihak demonstran, kemudian sebagai aparat tentu kan dari pihak kepolisian untuk mengamankan bagaimana jalannya demonstrasi itu tetap kondusif. Lantas bagaimanakah kita misal sebagai warga negara gitu Pak, ketika ingin mengaspirasikan sejatinya harus memahami bahwa kita sebagai masyarakat juga harus tertib dan pihak aparat itu juga apabila mengamankan yang menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu Pak.
dari kacamata filsafat hukum, bagaimanakah menilai dilema aparat penegak hukum yang di satu sisi harus menjaga keamanan publik, tetapi di sisi lain wajib melindungi kebebasan berekspresi. Mengingat apabila kita melihat kasus-kasus akhir ini, misal ada Gojek yang meninggal karena tertabrak polisi, itu kan mungkin masih menjadi pro dan kontra di dalam masyarakat atas bagaimanakah sudut pandang filsafat hukum dapat memahami dari kedua belah sisi, misal dari aparat penegak hukum dan dari masa demonstrasi itu sendiri. Ya, ini mau dibahasakan secara bahasa nakil-nakil bisa, tapi mungkin waktunya kurang. Iya. Saya menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik bahwa begini, ada dua pihak manakala terjadi suatu demonstrasi itu. Ya, yang pertama, pihak pertama itu jelas yang menyatakan pendapat tadi ingin diterima, sementara sebenarnya ada tiga pihak menurut saya, bukan dua. Jadi kayak tadi si yang katanya yang terhormat, kasih yang terhormat tadi yang mendapat tunjangan banyak itu, yang harusnya menerima kita wakil kita itu ya dari satu pihak masyarakat, warga, mahasiswa, yang pihak berikutnya yang harusnya mendengarkan tadi, menjaring aspirasi. Nah, sementara aparat yang tadi Anda sebut polisi itu adalah pihak, sebenarnya ini bahasa saya, kalau dulu ini bahasa dia ini adalah pihak yang saya katakan sebagai melengkapi. Ibaratnya begini sebenarnya, dia itu kalau dalam permainan dia kayak untuk pengaman gitu kan, makanya aparat keamanan. Nah, cuman dalam prakteknya kemudian yang pihak kedua tidak muncul, ya kan? Yang pihak pertama gemes, ya kan gitu. Wis bengok-bengok wis keluwen pokoknya itu begitu arek kos-kosan gitu kan. Sementara ini yang harusnya menerima tapi nggak muncul gitu kan. Narasi yang muncul. Nah, akhirnya kan tadi mampet. Nah, sementara yang tukang jaganya tadi kewalahan kan bagaimana air yang melimpah tadi. Sehingga konkretnya dalam kajian filsafat itu, kalau kemudian pihak yang bagian jaga itu akhirnya kecipratan, ketumpahan air tadi, itu artinya apa? Ada gesekan kan? Gesekan itu dalam bentuk nyatanya seperti yang terakhir tadi, misalnya Anda tadi menyebutnya tertabrak, Anda menyebutnya begitu ya, saya setuju itu. Karena saya melihat video itu, masa si polisinya sengaja, kan enggak. Jadi sehingga posisi sebagai pelengkap, tak katakan pelengkap yang mengamankan tadi, itu kadang-kadang dalam bentuk prakteknya itu sering pada posisi dilema. Jadi dilemanya di dia. Kenapa? Satu sisi dia mengamankan warga keselamatan, tapi di sisi lain bagaimana supaya penyaluran ini aman, tidak mengganggu nanti ada ketertiban umum, kemayangan yang lain-lain. Jadi kembali lagi ke persoalan filsafat, sebenarnya pihak inilah yang seharusnya bertanggung jawab adalah kalau kita istilahnya ini harusnya dia hadir, baru jangan kemudian nunggu chaos baru muncul terus nanti keluar narasi-narasi yang seolah-olah mendamaikan. Ya, bahasa saya ini pahlawan kesiangan ya. Sudah jatuh korban baru berkunjung, baru bisa iya bagus saja, tapi coba dia lebih awal kan nggak begini ya gitu ya. Begitu Pak. Oke, baik Pak. Sebagai pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir Pak, karena memang terbatas waktu juga Pak. Saya ingin menanyakan apakah memang aksi massa yang berujung pada anarkis masih dapat dibenarkan secara moral maupun berdasarkan penilaian filosofis gitu Pak. Jika iya, dalam kondisi apa hal tersebut dapat dianggap benar? Apakah memang ketika memang tujuannya adalah suatu kemanfaatan kebenaran kemudian anarkis itu dapat dibenarkan, ataukah justru ada suatu hal-hal yang memang terbatas dan tidak boleh mengarah pada demonstrasi yang bersifat anarkis? Sebelum menjawab pertanyaan terakhir, saya terima kasih pertanyaannya tadi itu. Tapi saya secara karena ini forum ya dan bau ilmiahnya, dan saya berprofesi sebagai guru dosen gitu, ada satu kesalahan. Jadi Anda yang tadi menyebut anarkis, itu kan maknanya kan tadi dimaknai apa itu? Kekerasan,
silakan cek di Google. Nanti kalau seandainya Pak Gatot salah, Siap. silakan kita buat sesi lagi. Siap. Tapi bahkan sudah ada konten loh di beberapa medsos. Kita salah apa? Berjamaah tadi. Ya, istilah anarkisme Iya, iya. itu selama ini kan dipahami sebagai kerusuhan, penjara macam-macam. Iya. Padahal secara makna bahasa jauh nggak gitu artinya. Anarkisme, isme, dia itu aliran. Saya contoh aja ya. Anarkisme itu aliran yang berkembang di abad 19 berkaitan dengan ideologi. Yang ideologi itu memang dia itu sesuai dengan namanya, ya. Dia menolak bentuk otoritarian Iya. kewenangan itu. Dia inginnya bebas, ya, dan seterusnya begitu. Jadi anarkisme, ada isme itu dia aliran. Oke. Nah, saya pertegas yang kalimat itu. Kemudian muncul istilah anarki. Nah, kalau anarkis itu orangnya, Siap. anarki itu badannya. Kalau anarkisme itu aliran. Silakan dicek nanti. Iya. Nah, kembali ke tadi, saya lebih suka menggunakan istilah begini. Kalau kemudian pada saat menyatakan kebebasan berpendapat dan sebagainya itu disingkat bahasa populernya demo, itu kemudian akhirnya timbul ekses, yaitu kerusuhan, penjarahan, kekerasan. Mending gunakan kalimat itu, karena kalau gunakan kalimat anarkisme itu tidak tepat. Oke. Kalau selama ini banyak orang tidak ngomong itu, mungkin karena begini, khawatir malah diserang balik. Padahal silahkan dicek di kamus bahasa, yang paling gampang lihat HP, Google, anarkisme, anarkis, ya, anarko bahkan itu lambangnya A pakai lingkaran. Itu bermakna ke arah positif memang. Oleh karena itu penting diketahui begini. Ya. Anarki tidak selalu identik dengan kerusuhan. Ya. Ya, kemudian anarkisme itu memang ya dalam sejarahnya itu menolak negara. Bentuk formal negara itu dia memang nggak suka. Nah, makanya kemudian muncul stigma negatif terhadap anarkisme ini. Nah, ini salah kaprah ya atas penafsiran ini. Nah, ini memang kemudian media TV, koran, macam-macam orang ikut-ikutan, ini perbuatan anarkisme. Padahal secara arti bahasa anarkisme itu positif. Itu terakhir yang ingin saya sampaikan. Saya sekali lagi, kalau kemudian ada ekses, bahasa saya itu memang harga yang tidak bisa kita hargai. Itu ekses yang tidak bisa dihindari, dan itu akhirnya harga yang harus kita bayar bersama dari buntunya tersumbatnya saluran demokrasi tadi. Seandainya yang bertugas tadi menyalurkan tadi segera keluar, segera menerima, tidak akan begitu kan? Ya. Padahal tunjangannya besar, cari asmara. Ya. Begitu mas. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih karena kita Sama-sama. di penghujung pembicaraan kali ini. Tentu Yeah. banyak pembelajaran yang tentu bisa kita dapat, Yeah. terutama dari saya selaku pembawa acara seperti pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk pendengar podcast setia Justice Corner, Yeah. kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bisa menyempatkan waktu di tengah kepadatan Yeah. kegiatan Bapak untuk menjadi salah satu narasumber kami. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada teman-teman podcast sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita ambil dari perbincangan podcast Justice Corner kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Justice Corner, Justice for all for justice. Sekian dan terima kasih.